Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan membahas tentang Life Cycle Assessment atau biasa disingkat LCA atau diterjemahkan sebagai daur hidup produk. Nah, penilaian daur hidup produk atau Life Cycle Assessment ini berdasarkan SNI ISO 14040 tahun 2016 dan SNI ISO tahun 14044 tahun 2017 yang merupakan kompilasi dan evaluasi masukan, keluaran dan dampak lingkungan potensial dari sistem produk pada seluruh daur hidupnya. Jadi di sini yang dimaksud dengan seluruh daur hidupnya adalah segala prosesnya dari hulu sampai hilir, dari sebuah produk itu sebelum melalui proses atau bahan baku sampai dengan bahan jadinya. Jadi LCA ini merupakan pendekatan dari hulu ke hilir atau istilahnya cradle to grave, dari perolehan bahan baku melalui proses produksi, kemudian penggunaan dan pembuangan untuk menilai suatu sistem produk secara kuantitatif. Kategori umum dalam dampak lingkungan yang perlu dipertimbangkan termasuk penggunaan sumber daya, kemudian kesehatan manusia, dan konsekuensi ekologis. Nah, ada 7 prinsip dasar LCA. Yang pertama ada perspektif daur hidup, kemudian fokus lingkungan, kemudian pendekatan relatif dan unit fungsional, kemudian pendekatan iteratif, kemudian transparansi, kemudian bersifat komprehensif, dan yang terakhir prioritas pendekatan ilmiah. Tujuan pelaksanaan LCA ini sendiri yang pertama adalah untuk meningkatkan kinerja lingkungan secara keseluruhan, baik dari segi energi, kemudian emisi, air, beban pencemaran, dan lain-lain. Kemudian dilakukan LCA ini juga bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan dari sebuah perusahaan. Kemudian sebagai persyaratan untuk ekspor ke luar negeri untuk beberapa komoditi yang mengharuskan mereka menggunakan LCA, kemudian dorongan dan permintaan pasar, kemudian yang terakhir salah satu persyaratan pemenuhan peraturan pemerintah. Nah, di tahun 2021 ini untuk penghargaan proper hijau ini salah satu kriterianya adalah wajib melakukan LCA atau Life Cycle Assessment. Nah, di tahap penilaian daur hidup atau penilaian LCA ini ada 4 tahap yang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama ada penentuan tujuan dan lingkup, kemudian yang kedua inventory daur hidup, kemudian yang ketiga ada penilaian dampak daur hidup, kemudian ada interpretasi. Nah, ini tadi kerangka kerja penilaian daur hidup dari definisi tujuan dan luar lingkup, kemudian ada analisis inventory, kemudian penilaian dampak, dan di sini ada interpretasi. Aplikasi langsungnya adalah untuk perbaikan dan pengembangan produk, kemudian perencanaan strategis, dan pemasaran, dan lain-lain. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah penentuan tujuan dan lingkupnya. Jadi tujuan ini ditetapkan agar penilaian dampak lingkungan dari produk atau jasa ini dapat dilakukan dengan konsisten. Nah, lingkupnya berupa deskripsi produk yang dikaji, kemudian unit fungsi atau unit deklarasi, kemudian ada batasan sistem di sini,
kemudian ada juga jumlah produk dalam kajian, dan jika ada produk lebih dari satu, dipilih produk yang merupakan produk utama ataupun bisa langsung dimasukkan semua produk yang dihasilkan. Nah, di sini termasuk mengkaji batasannya. Jadi ketika produk itu mendapatkan masukan dari luar, atau ketika misalkan saya ada produsen batu bara gitu ya. Saya perusahaan penambang batu bara. Nah, ketika sistem pengeboran atau eksplorasinya dilakukan oleh pihak ketiga, nah itu bisa saja tidak dimasukkan dalam LCA yang akan dikaji, gitu loh. Daur hidup produk yang akan dikaji tidak sampai dengan atau eksplorasi itu di luar daur hidup yang akan dikaji. Nah, batasan ini perlu ditetapkan di awal sehingga mencapai titik konsisten ya. Apa yang dihasilkan, apa dampaknya dan lain-lain itu disesuaikan dengan batasannya. Nah, ini adalah contoh produk dari kertas karton. Yang pertama di upstream modul atau bagian hulu, dia dari hutan atau materialnya diolah. Sebelum diolah di mill, dia ada pengolahan dulu, jadi dia ada pengupasan. Kemudian di sini ada produksi energi juga. Oke, kemudian di core modulnya atau di inti pengolahannya, dia ada proses dijadikan pulp dulu, kemudian dijadikan paper dan paperboard, kemudian di sini juga ternyata dia di printing, di cutting, ada proses printing, cutting, dan coating, dan lain-lain, packing. Kemudian di produk proses ini dia sudah ada limbahnya. Nah, limbahnya ini ternyata dimasukkan lagi atau untuk menjadi bahan dari pulp lagi, digunakan lagi. Kemudian untuk bahan yang tidak bisa digunakan lagi, itu bisa dibuang atau ada sistem waste management production waste-nya. Dibuang kemana di sistemnya sini. Kemudian di bagian hilirnya atau downstream-nya, kemudian paper atau kertas yang sudah jadi dari core modul ini didistribusikan ke pengguna. Di sini misalkan pengguna ada feedback, jadi misalkan ada yang tidak sesuai dengan kriteria atau tidak masuk dalam Q&C, dia bisa diolah lagi. Ada namanya pengaturan waste management of final product. Kemudian waktu pendistribusian ini juga ternyata ada waste packingnya atau limbah packing ya. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi di tahapan ruang lingkup ini kita menentukan apa yang akan kita kaji, sampai batas mana yang kita kaji. Kalau misalkan waste implementation finalnya itu diambil pihak ketiga, berarti bisa kita lepaskan gitu ya, sampai digunakan saja. Tetapi kalau misalkan waste materialnya kita
kelola sendiri. Nah, berarti dimasukkan dalam proses produksi. Oke, ini adalah beberapa istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan grinder, gate, dan grave. Adalah upstream atau hulu, kemudian core atau inti, dan downstream atau hilir. Istilah ini sering digunakan pada aturan kategori produk atau PCR, proses kategori regulation. Jadi di hulu atau panel merupakan proses yang terjadi sebelum bahan baku masuk ke proses inti dari organisasi, bisa dari ekstraksi dan produksi bahan baku. Kemudian ada produksi sumber energi lainnya. Kemudian di inti atau di gate merupakan proses yang terjadi dalam organisasi yang masuk dalam kendali organisasi. Kemudian adanya hilir atau grave merupakan kegiatan setelah keluar dari pintu organisasi. Dapat merupakan kegiatan distribusi, konsumsi, dan juga pengolahan akhir hidup produk. Jadi di sini bisa teman-teman lihat lagi dalam pengolahan kertas misalkan. Dia ini melakukan proses ekstraksi bahan baku. Jadi bahan baku yang didapat yang dikirim ke mill atau ke pabrik itu tuh adalah bahan bakunya berupa kayu gelondongan, sedangkan yang diambil atau yang digunakan untuk produksi kertas itu adalah batangnya atau core, uh, hanya batangnya saja tapi tidak termasuk kulit uh, kulit pohonnya. Nah ini dia ada pengolahan raw materials dulu, dan pengolahan ini jika dilakukan sendiri berarti dia memasukkan dalam LCA ini masuk dalam sistem. Tapi kalau dia sudah dapat produk berupa kayu gelondongan sudah bersih dan sisa diolah tanpa treatment atau tanpa pengolahan lebih awal, jadi yang masuk dalam LCA langsung prosesnya. Mungkin persiapannya bisa di hulunya itu mungkin bisa dijelaskan bahwa menggunakan pihak ketiga, kemudian kita hanya melakukan pengecekan atau quality control saja kayu mana yang bisa dimasukkan menjadi bubur kertasnya atau bahan bakunya. Oke, kemudian proses yang kedua adalah inventory daur hidup. Jadi pada tahap ini dilakukan kompilasi dan kuantifikasi masukan dan keluaran dari produk sepanjang daur hidupnya. Masukan atau input terdiri dari bahan baku, bahan pendukung, termasuk air, energi, dan transportasi yang masuk dalam prosesnya. Kemudian keluaran atau output terdiri dari produk, kemudian byproduct, coproduct, kemudian adanya emisi udara, air, dan tanah. Oke, emisi yang dimaksud di sini adalah senyawa yang dilepaskan ke lingkungan, baik udara, dan air, ataupun ke tanah. Kemudian di sini ada model jenis data dan perhitungan yang dilakukan dan dijelaskan di tahap inventory daur hidup. Jadi di sini sudah ada perhitungannya, jadi kuantifikasinya, diangkakan bahan bakunya berapa, emisinya berapa, dan lain-lain. Ini contoh tabel inventory daur hidup. Jadi inputnya bahan bakunya apa saja dan dari alam, kemudian air yang digunakan, terus mungkin ada bahan pendukung cairan, misalnya ada chemical yang dimasukkan, kemudian ada bahan pendukung padatan lain, misalkan di dalam kertas tadi mungkin dicampur dengan serat jerami misalkan untuk meningkatkan nilai
nilai kekuatan kertasnya dan lain-lain itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian ada bahan pendukung lainnya dan termasuk di sini ada transportasi bahan baku dan bahan pendukung. Nah, ketika kita berada di pabrik pengolahan kertas, kita kan pasti melakukan transportasi ya dari bahan bakunya, kemudian dibawa ke pabriknya pengolahannya, serta yang terakhir sampai dia sudah menjadi produk. Nah, kemudian dia dihitung unitnya berapa unit, kemudian jumlah per unit per fungsi, kemudian dihitung juga persentasinya. Oke, kemudian yang ketiga adalah penilaian dampak daur hidup. Jadi semua masukan dan keluaran pada tahapan inventory daur hidup dihubungkan dengan potensi dampak lingkungan untuk mengevaluasi besaran atau magnitud dan signifikasi potensi dampak lingkungan sistem produk sepanjang daur hidup produk yang dikaji. Di sini LCA menilai dampak lingkungan dari berbagai kategori dampak lingkungan, baik yang midpoint ataupun endpoint. Semua kategori dampak lingkungan mempunyai indikator kategorinya masing-masing. Contoh untuk indikator kategori dampak potensi pemanasan global, itu dia dinilai dari CO2 ekuivalennya. Hasil perhitungan dari penilaian dampak daur hidup adalah nilai karakterisasi. Nah, ini untuk penilaian dampak ada 4 langkah. Yang pertama, kita kategorikan dulu dampaknya, kemudian kita nilai indikator kategorinya, kemudian kita menentukan metode penilaian dampaknya. Jadi misalkan kalau tadi mau mengukur CO2 ekuivalennya ya dari emisi yang dikeluarkan dari mobil atau transport yang bergerak gitu ya. Nah, kita tentukan metode penilaian dampaknya ini kita menggunakan apa? Apakah kita bisa menggunakan peraturan yang berlaku? Misalkan ada contoh perhitungan beban emisi kendaraan bergerak. Kemudian bisa jadi kalau misalkan dari peraturan tidak mengakomodir atau tidak ada, kita gunakan metode perhitungan lain dari standar internasional dan lain-lain. Kemudian hasil karakterisasi dampak lingkungan sesuai dengan kategori dampaknya. Nah, sesuai dengan Permen LHK nomor 1 2021, kategori dampak yang wajib dikaji yang pertama adalah global warming potential atau nilai GWP. Jadi di sini dianalisis material kontributor terbesar di unit proses mana. Di sini ada di global warming potential ada penggunaan bahan bakar dari fosil misalnya, kemudian pemanfaatan lahan misalnya dan lain-lain. Kemudian yang wajib kedua adalah potensi penipisan ozon, emisi apa yang kita keluarkan untuk dalam proses atau LCA ini, dalam proses produk ini, kemudian potensi hujan asam, kemudian ada potensi eutrofikasi dan penggunaan energi, kumulatif energi demand. Nah, untuk penambahan kategori dampak disesuaikan dengan karakteristik operasional perusahaan. Misalnya menggunakan chemical, atau misalnya dalam prosesnya ada potensi terjadinya penurunan biotik, kemudian ada potensi penurunan biotik, kemudian adanya zat karsinogenik yang digunakan atau zat toksik yang digunakan,
Kemudian di sini juga ada water footprint dan land use change atau LUC. Kemudian untuk jejak air dibatasi pada konsumsi air untuk produk, yaitu total yang diambil dari sumber dikurangi dengan total air yang dibuang atau dilepas ke lingkungan. Jadi jejak air ini lebih ke neraca air ya. Apa yang diambil dari sumber kemudian berapa konsumsi berapa air yang dilepaskan kembali ke tanah. Nah, ini contoh jejak air yang bisa digunakan. Yang pertama dari tipe indikatornya, kemudian ada penggunaan air, kemudian dampaknya adalah kelangkaan air, model karakterisasinya ada indeks kelangkaan air, kemudian area proteksinya ada ekosistem, kesehatan manusia dan sumber daya, kemudian model karakterisasinya ada efek kehilangan air terhadap ekosistem, kemudian efek kehilangan air ekosistem ini termasuk di sumber daya manusia dan sumber daya alam. Kemudian adanya degradasi air, kualitas air ya di sini ada eutrofikasi air tawar dan lain-lain. Area proteksinya adalah ekosistem. Nah, kemudian ini adalah tahapan terakhir, yaitu interpretasi, yaitu pembahasan mengenai analisa hasil, analisa penyebab dampak, identifikasi isu penting, pengambilan kesimpulan, penjelasan keterbatasan kajian, dan rekomendasi dan evaluasi. Nah, di sini ada analisis data inventory seperti energi, emisi, buangan limbah, dan lain-lain. Kemudian di sini juga analisa kategori dampak, seperti tadi adanya gangguan dari sumber daya, perubahan iklim, dan lain-lain. Kemudian adanya analisis kontribusi penting dari proses atau tahapan daur hidup terhadap hasil, seperti unit proses secara individu atau kelompok proses seperti transportasi dan produksi energi dijabarkan berdasarkan tahapan daur hidup dan prosesnya. Baik, sekian materi pada minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.